ada 3 bulan yang lalu. Belum. Nah itu masih tahu betul-betulnya. Nanti ya bisa kok kayak gitu. Nanti harus semuanya. Proses pemakaman dimulai dengan Bu Kofifa Jawa Timur menjadi inspektur upacara untuk persemayaman jenazah. Di tadi kami keluarga hanya sudah siap, sudah bisa untuk menyerahkan jenazah kepada petugas, kepada negara gitu. Ya, alhamdulillah kita dapat kesempatan. Terang mungkin ya banyak yang sudah tahu kondisi yang dialami beliau, tetapi ya alhamdulillah lepas dari kondisi itu ternyata fisiknya, jasadnya dalam kondisi yang sangat baik, dan Kak Putri dan ibu saya ya, masih bisa bahkan ya menyentuh almarhum, dan karena kondisinya relatif sangat baik, jadi kita bersyukur dalam konteks itu. Dan ya terus dimulai semayaman. Kemudian karena seumur hidupnya beliau berkarir setelah lulus dari ITB, berkarirnya di PU, pekerjaan umum, kami menyambut baik ajakan dari Pak Menteri dan jajaran pimpinan Kementerian PUPR untuk beliau disolat jenazahnya dan disemayamkan dulu di PU. Kemudian setelah di sana dan juga hadir mantan Menteri PU waktu beliau wamen, menterinya Pak Joko Kirmanto, beliau juga hadir. Terus di sini di Taman Makam Pahlawan dengan duduknya Pak Menteri dan menghadiri Bu Kofifa juga. Terima kasih sekali lagi, Bu Kofifa juga hadir lagi, dan ada Mas Agus Harimurti Yudhoyono, saya juga hadir bersama Mbak Anissa. Kemarin sudah melayat tapi hari ini hadir. Dan masih banyak lagi sahabat, kolega, ya, teman baik ayahanda saya, teman saya, maupun juga keluarga semua yang mungkin nggak mungkin kita sebut satu persatu, tapi buat keluarga kami tentunya sangat menghargai kehadirannya di momen ini. 65, jadi putranya dulu, putranya 4 harusnya, tapi kan adik saya 2018 akhir kan meninggal. Jadi sekarang 3, saya sama adik saya yang lucu laki-laki, dia di tengah-tengah ada perempuan. Tadi juga seperti dikatakan oleh kami juga mengingat almarhum ayah pernah bilang bahwa kenangannya dengan almarhum sang adik. Jadi ya beliau bilang malam-malam setelah semua pelayat sudah kembali sebelum besoknya mau dimakamkan, ya beliau di depan jenazahnya adik saya ngomong gitu, "Phil, kok kamu malah duluan, harusnya kan kamu yang menunggu saya." Jadi ya itu yang buat saya hari ini pada saat akhirnya saya dan adik saya Aaron yang masuk ke liang lahat, ya rasanya ada satu istilahnya koneksi yang cukup mendalam. Makanya itu tadi saya sampaikan pada saat itu bahwa ya beliau juga di sisi lain ingat bahwa semua orang ada umurnya juga, nggak tahu kan ya, pengingat buat kita semua. Tinggal kita mau melakukan apa di saat kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Mengenang almarhum kalau saya lihat beliau apa ya bekerja keras. Saya kan juga sempat ngambil S3 ya. S3 itu kan sebenarnya bebas, kita mau di mana aja gitu ya, mau di rumah, mau di kampus, mau di mana ya namanya gitu. Ini kalau beliau setiap hari itu, saya ingat waktu saya masih kecil diajak beliau S3 di Australia gitu.
Jadi tiap hari dia ngantor karena itu kedisiplinan. Makanya lulusnya tepat waktu. Karena beliau disiplin gitu. Tetap tiap hari dia kerja dari kantor. Karena itu jadi yang namanya itu serius. Dan saya paling nggak boleh alasan nggak masuk sekolah gitu. Mau apa pokoknya telat nggak apa-apa, tapi nggak boleh bolos. Sekali kamu bolos, kamu ngentengin semuanya gitu. Jadi bener-bener yang paling nggak boleh adalah nggak masuk sekolah. Telat dikit nggak apa-apa, tapi nggak boleh sampai nggak masuk. Itu yang jadi kelihatan, oh ini sosok akhirnya di sisi lain dianggapnya kaku dan serius, terlalu kaku gitu. Tapi ya alhamdulillah walaupun dianggap serius kaku, ternyata teman-temannya cukup enjoy ya, kelihatan dari testimoni yang dikasih ke saya dari teman-temannya. Ini seberapa besar nih Pak Naya akhirnya Mas Emil bisa di posisi sekarang? Oh besar sekali, nggak bisa dipungkiri. Ini sebabnya ya kita harus selalu give back ya. Karena give back kepada orang, nggak harus kepada orang tua saya, tapi justru kepada orang lain gitu. Kenapa saya hari ini sangat semangat misalnya gitu ya, ada anak berprestasi minta dibikinin rekom masuk ke perguruan tinggi di luar negeri atau beasiswa. Saya tuh kadang-kadang saya pikirin apa yang harus saya tulis, nggak cuma tantangan aja gitu. Karena dari hal-hal seperti itu mungkin belum tentu orang itu dapat kesempatan yang sama gitu. Makanya saya pengen ngasih ya, tapi sekali lagi beliau modelnya itu hanya ngasih umpan, ngasih kail gitu, mancing sendiri modelnya. Jadi ya berjuang sendiri tetap, dan bahkan kadang-kala pada saat saya melihat gitu ya, beliau tergolong cukup nge-push lah supaya kita kerja keras. Teman-teman lagi libur, saya justru disuruh ikut persiapan lomba siswa teladan. Tapi ya pengorbanannya ternyata ya alhamdulillah jadi juara 1 se-DKI waktu itu tahun itu. Jadi ya peran beliau besar. Mungkin orang mikirnya perannya karena beliau ini pejabat fasilitas, bukan. Peran yang diberikan itu justru adalah guidance, adalah motivasi. Karena effort, malah kalau orang salah nangkep, pressure sebenarnya punya orang tua kayak beliau. Iya, karena tuntutannya tinggi. Ya gitu ya, teman-teman saya pernah ngalamin tuh gitu. Ya cerita ngalor ngidul nih, saya datang, Pak saya dapat nilai 6, nah teman saya berdiri di belakang gitu kan. Terus kata beliau, kenapa nggak 4 aja sekalian? Nah teman saya di belakang agak nelan ludah karena dia 4 nilainya gitu. Ya maksudnya pressure gitu kalau dipikir-pikir. Jadi tapi di sisi lain ya itu mungkin beliau bisa ngasih guidance karena beliau sendiri juga sudah punya istilahnya pemahaman gitu. Makanya saya bersyukur adik saya itu sempat agak pressure juga menyelesaikan tugas akhirnya teknik fisika di ITB gitu. Saya bilang udah relax, tapi kok bapak saya nge-push terus gitu. Dan alhamdulillah akhirnya lulus dan cum laude adik saya. Malam harusnya berangkat ke Swedia ngambil artificial intelligence S2, tapi ya kita tunda dulu jadinya karena ada kejadian ini. Baru sadar, oh ternyata dikejar bapak saya nggak ada hari ini. Jadi ya mungkin kalau nggak dikejar mungkin beliau nggak akan menyaksikan bahwa adik saya lulus dengan nilai cum laude. Jadi itu. Mas mungkin terakhir dari saya buat masyarakat Trenggalek sendiri, sosok Trenggalek ya, itu putra Trenggalek. Jadi gini, kakak-kakak ayah saya misalnya banyak yang SD, SMP di Trenggalek, SMA-nya di kota lain karena waktu itu Trenggalek belum punya. Nah ini produk asli Trenggalek sampai SMA, lulus kelas 3 SMA enggak, baru dia dengan PD-nya daftar ke ITB. Kalau nggak salah satu kota cuma 2 yang bisa masuk waktu itu kalau nggak salah. Jadi ini saya sebagai mantan Bupati Trenggalek juga, ini terlepas dia ayah saya atau bukan ya, menurut saya itu kalau ada yang ngerasa lahir di Trenggalek terus nggak punya kesempatan besar, itu salah. Karena sudah ada buktinya bahwa beliau ya udah tanpa fasilitas apapun berjuang, daftar diterima di ITB. Ya itu istiqomah karir, tidak menggunakan koneksi dan lain-lain, ya berjuang. Modalnya sekolah di Trenggalek, lain di Trenggalek. ada keinginan almarhum ayah untuk bersampaian apa gitu, pengen apa? Ya era itu ya. Alhamdulillah itu tugas akhirnya adik saya sampai. Oh, ini lucu nih. Ya itu udah. Ya itu presiden. Enggak, saya ada
ada beberapa hal ya, terlalu detail kalau saya sampaikan di sini, tapi saya tiba-tiba dikontak salah satu kampus, terus ada satu program yang memungkinkan saya untuk menambah gitu ya. Saya baru S3 ya, tapi menambah satu gelar teknik di kualifikasi akademik saya gitu ya. Tentu harus effort lagi lah 2 semester. Udah di sini loh, istilahnya udah S3, udah jadi wakil gubernur, tapi beliau ada pesan itu. Ya mungkin kepengen tahu bahwa saya sebenarnya latar belakangnya IPA kan gitu, tapi kemudian saya ngambil S3 ekonomi. Ya mungkin beliau pengen ya juga harus ke rumpunnya sebagai anak IPA, nah kira-kira gitu ya. Jadi itu terakhir sama bulan Oktober nanti di Surabaya kita akan menjadi tuan rumah Kongres Internasional Permukiman dan Perencanaan Wilayah, organisasi yang sekitar 8 tahun yang lalu beliau presidennya di tingkat itu, tapi hari ini presidennya dari Filipina. Tapi kita dapat kesempatan menjadi tuan rumah di Surabaya. Yang jadi tuan rumah waktu itu adalah Bukofifah dan juga Kementerian PUPR. Nah, saya dititipi pesan untuk ikut mensukseskan kongres itu. Jadi ya mudah-mudahan lancar tuh. Itu sih yang kira-kira pesan terakhir. Tapi kalau secara personal ini justru sama Arumi, saya nggak ikut karena saya dinas. Sama Arumi sudah sempet jalan-jalan terakhir sama cucu-cucu. Seru, kita napak tilas. Jadi masanya waktu kecil dari usia 1 sampai 5 tahun kan tinggalnya di Australia karena memang ngambil S3 di sana. Terus waktu itu masanya karena dinas ke sana, tapi ya nggak bisa jalan-jalan bareng kita yang memang jalan-jalan keluarga gitu, bener-bener buat jalan-jalan. Masanya ada di kota lain. Nah itu diajak napak tilas, bener-bener dari ujung sampai ujung, kasih tahu ini dulu papa kuliahnya di sini. Terus pas papa kuliah di sini nih, papa sama mama tinggalnya di apartemen yang ini. Jadi bener-bener kita rumah yang dulu kita tempatin di mana, rumah yang ini. Belum ada 3 bulan yang lalu. Belum. Nah itu masih tahu ke cucu-cucunya. Nanti ya bisa kok kayak gitu. Nanti harus sekolah yang tinggi. Pada saat itu saya ipar itu, aduh papa ini ya Allah kok kita tuh benar-benar sampai agak ngebusuk dan kita berangkat dari pagi, agenda belum selesai itu belum mau mampir makan atau gimana, enggak, ini harus kita lihat dulu. Jadi semua kan namanya buat anak-anak kan pasti kita ya rewel ya, papa yuk kita makan dulu, dikit lagi kita harus satu. Yang aku ingat sih gitu waktu pas jalan-jalan itu. Jadi menyelesaikan napak harus napak tilas dulu harusnya. Saya juga bingung karena kan sebenarnya kepala daerah kan nggak bisa keluar negeri kalau bukan urusan dinas, berobat atau urusan ibadah haji atau umroh. Ya saya kan ada dinas kebetulan ke Australia, adik saya suaminya juga PR di sana kemarin residen. Ya sudah, kalau mau walaupun dari 5 hari cuma 20% aja waktu kosong saya bisa ketemu keluarga, tapi timbang nggak sama sekali. Kok bapak saya bela-belain mau berangkat juga. Jadi itu yang agak nggak biasanya. Keluarga kecil jadi liburan keluarga besar. Saya juga mau ikut, padahal biasanya ya enggak. Nggak mau ikut, biasanya paling susah. Tapi hanya di kota di mana beliau mau napak tilas itu tunjukin kepada cucunya. Ini papamu dulu TK-nya di sini. Ini ada nama Akung di situ sebagai PhD kan itu kenangan terakhir sama beliau. Mungkin itu juga harapan terakhir kan, orang firasat nggak ada yang tahu ya. Malam akan ada tahlilan. Ada tahlilan kita adakan seperti sama di Jakarta di rumah pondok kelapa. Terakhir WA sama saya sih baik-baik saja, beliau menyampaikan tuntutan cita. Jadi Rasa atau dihukum atau tunggu dulu. Jadi saya fokus untuk ikhlas bahwa ini adalah bagian dari perjalanan, dan apa yang terjadi dengan pihak lain yang tertutup menurut saya adalah perantara dari takdir itu, bahwa kemudian ada pembelajaran terkait dengan perbaikan sistem yang ada, kemudian saya diceritakan teman kedisiplinan menyalakan lampu dari kendaraan kita dan lain-lain, itu urusan lain, itu biar bukan dalam kapasitas sebagai keluarga, itu bukan area kami. Bagaimana
tahu bahwa keluarganya juga tenang. Kalau kami kan udah mengikatnya, kalau keluarga mungkin sudah sudah diobrolkan mungkin keluarga atau mungkin Apa tuh? tapi mungkin Oh enggak, sama sekali tidak kita bahas. Malah pertanyaan pertama kita sebenarnya selamat nggak kalau tadi kan ya sudah hanya sih. Dan sekarang kita fokus pada saya. Jadi dan hal-hal yang lain itu bukan menjadi fokus dari keluarga dulu tapi karena kita harus antar beliau dengan doa dan menguatkan ibu saya. Oke. Terima kasih.